Pemirsa, terima kasih Pin masih bersama kami. Berita selanjutnya menghabarkan, Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah dalam perhelatan Musabakah Tilawatil Quran Nasional ke-29 tahun 2022. Berbagai rangkaian dipersiapkan dalam menyambut kemeriahan event nasional ini. Ada 3 kabupaten kota di Kalimantan Selatan yang akan menjadi pusat terselenggaranya kegiatan MTQ, yaitu Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah dalam perhelatan Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-29 tahun 2022. Berbagai rangkaian pun dipersiapkan dalam menyambut kemeriahan event nasional ini. Ada 3 kabupaten kota di Kalimantan Selatan yang akan menjadi pusat terselenggaranya kegiatan MTQ mulai tanggal 10 sampai 19 Oktober 2022, yaitu Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Takuni Prima TV Baisukan Senin 10 Oktober 2022 menyatakan sangat bersyukur lantaran ada 2 tempat di Banjarmasin yang menjadi pusat kegiatan MTQ Nasional ke-29, yaitu Masjid Jami Banjarmasin, wan Aula Gedung Serbaguna Masjid Raya Sabila Muhtadin Banjarmasin. Pemerintah kota pun ujar Ibnu Sina siap menyambut kedatangan bubuhan kapilah yang berasal dari berbagai provinsi ini nangkai mengaktifkan kembali air mancur menari yang berada di kawasan ruang terbuka hijau atau Taman Kamboja Banjarmasin. Selawas berlangsungnya pelaksanaan MTQ di kota Seribu Sungai ini. Selain itu, pemerintah kota juga akan melaksanakan pawai ta'aruf di Sungai Matapura dengan menggunakan jukung tanglong. Sekaligus mengagungkan tamu-tamu yang hadir di dalam kabilah Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-29. Ya, 3 kota ini kan jadi tuan rumah, pertama Kabupaten Banjar, Banjarbaru, dan Banjarmasin. Nah, yang di Banjarmasin mungkin mereka juga pasti akan datang ke sini. Nanti walaupun ada pawai ta'aruf, juga ada kegiatan di sungai, di Siring. Kemudian masyarakat yang ingin melihat suasana kota, karena ini kan datang dari seluruh Indonesia dan kebanyakan mungkin juga belum pernah ke Banjarmasin. Ya, sekalian Taman Kamboja, air mancur menarinya itu sudah lama tidak dipergunakan, walaupun di akhir pekan dihidupkan. Paling tidak ada ruang-ruang rekreasi di Banjarmasin yang bisa dikunjungi. Nanti lagu-lagunya bisa disesuaikan dengan sholawatan. Ibnu Sina mengimbau kepada seluruh pelaku usaha perhotelan di Banjarmasin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada tamu undangan wan kapilah supaya memberikan kesan wan pengalaman terbaik bagi seluruh tamu kapilah yang datang dari berbagai daerah di Indonesia selawas berada di Banjarmasin.